warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina fil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Imam Nawawi wa ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Alal Siddiq wa ila hadrati Jami Iman sabaqana fi hadzal masjid wa ila hadrati Fatihahil qaryah laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujhadil ma'ani hatta natolala fil mushkilat wahfatna minal khata wa dalam fa'anta maf'ul amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayatina tsamanan qalila ulaika lahum ajrun fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Babu ziyarati ahli khairi wa mujalasatihim wa suhbati wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi' al-fadilah. Bab menjelaskan saling berkunjung kepada orang yang soleh atau ahli kebaikan dan berteman dengan orang yang soleh serta cinta kepada orang yang soleh dan sunnah untuk mendoakan kebaikan. Ceritakan wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala ja'a rajulun ila Rasulillah. Jadi ada seorang laki-laki niki sowan kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yahab bihim. Seorang sahabat ini tanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana nasib seorang yang di situ mencintai kaum akan tapi tidak pernah bertemu. Faqala Rasulullah almar'u ma'aman ahabba. Jadi Rasul ini menjawab almar'u ma'aman ahabba. Jadi orang yang di situ atau di akhirat nanti orang yang di situ hidup nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Artinya niki jaminan dari Rasul bahwasanya seseorang itu tergantung orang yang dicintainya. Terus sebagaimana ada sebuah keterangan bahwa di zaman akhir umat Nabi Muhammad yang di situ dikatakan yang paling baik, mereka-mereka yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tapi masih percaya dengan Nabi Muhammad. Keranten apa Pak? Keranten mboten nate panggih Pak. Jadi Nabi Muhammad itu pun wafat semenjak 1400 tahun yang lalu. Lah kok dene sakniki niku tasih wonten sing percaya, berarti sing percaya niku sak api-api tiyang di zaman sekarang, karena dia itu tidak pernah mengetahui, bukan tidak pernah, dia itu tidak pernah melihat, maksudnya tidak pernah melihat Kanjeng Nabi tapi masih mau untuk iman dan percaya kepada Nabi Muhammad, sehingga umat-umat semacam ini besoknya akan dikumpulkan dengan orang yang dipercayainya. Di almarhum ma'aman ahabba. Jadi seorang itu nanti akan dikumpulkan dengan idolanya atau orang yang dicintainya. Artinya niki nggih sebuah motivasi atau hal yang menyemangati kita meskipun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi justru niku kelebihan bagi kita karena nopo? Karena meskipun tidak pernah melihat tapi kita masih ada rasa cinta dan itu adalah modal besar kita nanti dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Dikatakan lagi ngeten.
Wa Anasin qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulillah. Jadi Sayyidina Abu Bakar niki berkata kepada Sayyidina Umar sesudah wafatnya Rasul. Intolik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anhuma nazuruha kama kana Rasulullah yazuruha. Jadi kunjungilah Ummu Aiman dan berziarahlah atau bersilaturahimlah sebagaimana Rasul pernah melakukannya. Falaman tahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma indallah khairun li rasulih. Jadi ketika Sayyidina Umar itu berkunjung kepada Ummi Aiman ini menangis dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang berkunjung ini bertanya, jadi kenapa kamu menangis padahal sesungguhnya di sisi Allah itu lebih baik, atau sesuatu yang berada di sisi Allah itu lebih baik daripada selainnya. Faqalat inni la abqi anni la a'lamu annama indallah ta'ala khairul li rasulillah. Jadi saya bukannya menangis karena kewafatan Rasulullah saja, akan tapi saya menangis karena ketika Rasulullah wafat itu wahyu ini terputus. Jadi walakin abdi anal wahya qadin qata'a minas sama. Dan ini sebuah keadaan di mana sahabat itu sangat cinta kepada Rasulullah. Nah pada saat itu Rasulullah ketika wafat, para sahabat ini nggak kaget. Karena yang setiap hari niku dicintai, yang setiap hari niku yang mengayomi, yang setiap hari niku memberitahu masalah wahyu niki, yang biasanya niku menjadi orang yang mengasih solusi ini sudah tidak ada lagi. Sampai di sebuah riwayat niku dijelaskan ngeten, Sayyidina Umar niku saking kagete, saking napa jenenge mboten percayane lek Kanjeng Nabi wafat niki sampai dawuh ngeten. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, maka saya akan tebas lehernya. Lho niku diucapkan gara-gara Sayyidina Umar niku saking senenge kali Kanjeng Nabi sehingga kaya-kaya Kanjeng Nabi niki pas sedo beliau niki kaya-kaya mboten trima lek wonten atau ada orang yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Wah, akhirnya kali Sayyidina Abu Bakar niku di tengah-tengahe. Jadi wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Jadi Nabi Muhammad itu sama seperti nabi-nabi terdahulu juga mengalami yang namanya hidup dan mati. Nah ucapan Sayyidina Abu Bakar itu maksudnya apa Pak? Ngerem-ngerem. Bilih tiang niku zaman Kanjeng Nabi niku wonten sing seneng tenanan, lek mahabbah niku nggih mahabbah atau cinta yang sangat sehingga orang semacam ini perlu ditenangkan. Terus ngoten. Lah alhamdulillah Rasul mawon sudah menjamin bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Nanti ketika Nabi ini wafat, maka yang mewaris itu adalah para ulama atau orang yang punya ilmu. Terus ini menjelaskan para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi karena Nabi itu adalah orang yang menerangi kegelapan di dalam hati. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathlul jalisi sholeh wa jalisi su kahamilil miski wa nafil kir. Jadi perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh dan orang yang berteman dengan orang yang buruk perilakunya, buruk etikanya maksudnya, itu bagaikan orang yang mendekat kepada penjual minyak wangi dan mendekat kepada pandai besi. Pandai besi ini tukang tutuk besi yang dulu itu biasanya menggunakan palu yang panas kemudian disertai dengan bakaran api. Jadi teng hadis niki Kanjeng Nabi menyamakan orang yang berteman dengan orang yang baik perilakunya atau orang yang soleh perilakunya itu sama seperti orang yang mendekat ke bakul minyak wangi. Sedangkan orang yang di situ berteman dengan orang yang buruk perilakunya itu bagaikan orang yang mendekat kepada pandai besi.
Nah, ini Pak Nebes ini tukang tutuk-tutuk damel nopo gaman niku Pak. Damel senjata, damel peralatan besi yang biasanya dengan palu atau dengan api. Fahamilu miski imma ayudhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Dan ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, nah ini perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menarik kamu sehingga kamu ini akan berbau wangi. Wa imma antabtaminu, dan ada kalanya kamu akan membeli minyak wangi tersebut. Atau kalau tidak, kamu ketika tidak wangi, kamu ketika tidak membeli minyak wangi, maka kamu akan mendapatkan bau yang wangi. Maksudnya pripun? Ketika orang yang di situ mendekat kepada orang yang soleh, berteman, meskipun dia belum jadi orang yang soleh, dia akan mendapatkan tambahan bagaimana cara berperilaku yang baik. Meskipun dia itu belum mendapatkan hidayah untuk melakukan kebaikan. Minimal dia ini terhindar dari keburukan dan mengenal kebaikan. Dan sebaliknya, wana fi khulqir imma ayyahriqa thiyabaka wa imma antajida minurihan mungkinatan. Orang yang dekat dengan pandai besi biasanya kalau tidak pakaiannya ini terbakar, kalau tidak semacam itu, dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Maksudnya pripun? Ketika orang itu bergaul dengan orang yang buruk perilakunya, niku lek gak dhek niku ketut eleke, minimal dhek kena pulute. Misal poso-poso panjenengan iki dilalah mboten enten tujuan apa-apa dolan nang klothok semisal Pak. Klothok niku kan wonten sing napa warung bengi-bengi, warung remang-remang niku. Lah sampean dilalai mau pesen es teh napa pesen napa? Perkara-perkara sing mboten harum. Lah dilalah pas wae niku wonten Satpol PP. Wah, akhirnya panjenengan nggih iso-iso kenek lagak panjenengan niku itu diinterogasi. Lah niki gambaran kalau kita niki gampang-gampang mendekat kepada orang yang buruk perilakunya. Kalau kita tidak ikut atau terpengaruh ikut-ikutan keburukan mereka, minimal kena pulute. Lah jawane niku minimal kena pulute. Orang mangan nongkone, tidak makan buah nangkanya, tapi terkena getahnya. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi Nabi pernah bersabda bahwa seorang perempuan itu berhak untuk dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena derajatnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat itu karena agamanya. Fadfar, maka perolehlah atau carilah wanita yang mempunyai agama taribat yadak, maka engkau akan bahagia dunia akhirat. Jadi sini Kanjeng Nabi ini menjelaskan bahwa hal yang pertama, prioritas pertama yang di situ diperintahkan atau kriteria wanita atau mungkin juga lelaki yang dinikahi ini menapa? Pertama yang memahami agama, sing perilakunya sae, sing napa jenenge ibadah, kewajibannya itu juga atau penuh, kemudian juga keyakinannya itu juga baik. Atau ngoten, baru nanti memprioritaskan ya bolehlah derajatnya atau hartanya, tapi yang pertama kali itu harus agamanya. Ya syukur-syukur Pak kalau mempunyai 4 kriteria dalam satu orang wanita sekaligus, nggih pinter masalah agama, nggih sugih, nggih derajate dhuwur, nggih ayu pisan. Ya bejo kemayangan atau sebaik-baiknya orang yang mendapatkan kriteria wanita semacam ini. Tapi kalau semisal tidak memenuhi keempat-empatnya, ya minimal yang jadi prioritas itu apa? Perempuan yang mempunyai karakteristik agamis. Tadi yang di situ paham
agama. Keranten apa? Keranten perempuan yang di situ tahu betul masalah keagamaan dan dia mengamalkan betul. Perempuan semacam ini rata-rata akan mengajak atau menyeret laki-laki atau yang menjadi suaminya itu untuk menjadi orang yang baik. Terus ngoten. Nah terus kategori ini dadi din niku napa? Dadi wanita-wanita yang paham agama. Dadi din niku maksudnya nggih satu orang yang di situ menjalankan syariat. Jadi perempuan tersebut nggih rajin sholat. Napa jenenge rajin puasa Ramadan nggih nekani. Bahwa perkara-perkara wajib itu nekani. Yang kedua, dia dalam hablum minan nasnya. Jadi pergaulannya juga baik. Jadi dia tidak menyakiti temannya, tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti saudaranya. Terus ngoten. Lah niku sing diakhiri hati din. Kemudian dikatakan lagi wa Nabi Hurairah anin Nabi qala annasu ma'adinu kama adini dzahab wal fiddah khiyaruhum fil jaliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Jadi Nabi Muhammad ini bersabda, beliau menyamakan atau mengumpamakan manusia itu sebagaimana tambang emas dan tambang perak. Maka sebagaimana emas di situ yang paling baik, mestinya emas yang di situ paling murni. Maka manusia ketika di zaman Nabi yang paling baik itu adalah orang yang ahli di dalam ilmu agama. Wal arwahu junudun mujanadah. Kemudian arwah orang Islam itu satu sama lain ini saling membantu. Fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ketika sebuah atau seorang manusia, ketika seorang manusia ini saling mengenal satu sama lain, jadi arwah manusia satu sama lain ini sudah mengenal, maka dia akan bisa bersatu. Maksudnya pun pripun? Terus niki ada sebuah perumpamaan atau mungkin jaminan juga dari Nabi bahwa ketika orang niku akan berteman baik dengan sesamanya, dengan temannya, maka ketika mempunyai anak turun itu dilalai nggih saged klop, saged napa jenenge berteman baik. Karena gini nggih wal arwahu napa jenenge junudun mujannada. Jadi arwah itu sebenarnya satu sama lain ini saling membantu. Dan ini diceritakan bahwa seorang manusia niku meskipun bukan keturunan ulama, bukan keturunan napa iki jenenge kiai, bukan keturunan orang soleh sekalipun, maka dia niki ketika menjadi orang baik bisa jadi karena salah satu dari kakek atau nenek moyangnya pernah mencintai orang yang baik atau mencintai orang yang soleh. Terus kiat menjadi atau kiat untuk menghasilkan keturunan yang baik itu menapa Pak? Salah satu ikhtiarnya niku nggih kita niki mencintai orang-orang yang soleh. Karena di dalam taklim dikatakan barang siapa yang di situ ingin anaknya menjadi orang yang baik atau ingin menjadi orang yang alim dalam masalah agama, ya fal yuhafid al-ghuraba minal ulama, maka senangilah mereka-mereka yang ahli agama atau ahli ilmu. Dan ini pun dicontohkan bahwa di zaman dulu banyak mereka-mereka yang pakar agama itu justru bukan keturunan dari ulama. Ngapunten, bukan keturunan habaib, bukan keturunan Sayyid. Kados Imam Bukhari, kados Imam Muslim, ini keturunannya ngapunten, kakek nenek moyangnya itu bukan tidak sampai mutasil kepada Kanjeng Nabi, tapi justru dulu kakek nenek moyangnya Imam Bukhari itu dikatakan seorang budak yang dimerdekakan oleh salah seorang yang beragama Islam. Ya zaman rumiyin niku ngeten. Tiyang niku
ngawula, istilah budak niku kan ngawula. Pembantu lah istilah cara saniki napa? Orang yang khidmah. Niku meskipun dia niku membantu orang lain, karena orang lain niku napa niki jenenge orang yang baik dalam memperlakukan sesama, maka disuruh untuk merdeka, disuruh untuk berpisah niku mawon mboten gelem. Pingine ngantil, keranten atau karena melihat indahnya akhlak dari sayidnya atau dari majikannya. Lho niki lho, kecintaan-kecintaan sing niki kadang netes teng anak turune. Sami seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali niku bapakipun atau romonipun itu bukan seorang ulama, tapi hanya seorang pemintal benang. Tapi abaipun Imam Ghazali niku meskipun penghasilannya pas-pasan, ya mungkin bukan orang yang kaya, tapi beliau selalu istilahnya niku menyisihkan. Jadi sepertiga niku untuk modal besok, sepertiga untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, dan sepertiga niku untuk disedekahkan. Terus ayahnya Imam Ghazali niku ketika beliau napa nganggur boten kerja niku mesti rajin menghadiri majelis-majelis niki. Majelis-majelis napa? Majelis-majelis ilmu. Lah akhire rikala sedo pas Imam Ghazali kali saudara tasih alit masih kecil, akhirnya dititipkan kepada orang yang soleh diwasiati. Besok ketika saya mati tolong diurus. Nah, sehingga dari model pendidikan semacam ini akhirnya lahirlah seorang pujangga Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Jadi gitu, kadang niku kecintaan kita terhadap ulama, kecintaan kita terhadap orang yang soleh, orang yang baik, meskipun kita tidak bisa mengambil faedahnya secara langsung, ini akan berguna untuk anak keturunan kita. Soalnya teman ini mengatakan al arwah junudun mujan raja. Nah kalau niku sampai diciriosi ngeten, Pak. Nggih ngapunten. Wondene tiyang niku atau ada seorang niku kiai. Tapi keturunannya mbah-mbahane rumiyin niku PKI. PKI niku napa jenenge zaman rumiyin kan pemberontak komunis. Lho niku ada seorang niku cirios ngeten. Jadi zaman dulu ada seorang kiai niku pas rikala PKI niku masa surut uber-uber kali sinten rezime Pak Soeharto niku nggih. Orde Baru. Niku seorang kiai niki malah melindungi oknum-oknum yang di situ diuber-uber. Melindungi itu maksudnya dalam tanda kutip karena dia itu masih tergolong orang baik, cuma salah pergaulan. Mau akhirnya masyarakat itu mboten terima. Wah iki wong PKI tukang beleh kiai kok malah dilindungi. Kedawe ngeten. Ya bener wong iki dhisike tau melu PKI. Tapi wonge ora aneh-aneh, wonge sik apik. Orangnya masih baik. Meskipun dia itu termasuk golongan PKI, siapa tahu anak turunnya malah menjadi orang soleh atau kiai. Doanya betul, Pak. Jadi ketika nggak ada anak putunya pun hidup di masa yang berbeda, akhirnya malah jadi ulama, malah jadi kiai. Nah, ini kalau yang dimaksud kadang ulama-ulama dulu itu dalam beristihad, dalam mengambil keputusan itu sangat hati-hati sekali. Wonten malih wonten tiyang niku ngeten. Ada seorang kiai niku dakwahnya niku dimusuhi, dimerini, didengkeni, sehingga difitnah sampai nopo dilolok nih. Nah akhirnya wonten santrinya, ada santrinya niku tanglet. Nah jenengan kok mboten bales, oh difitnah, dielek-elek, diolok-olok kok nggak bales. Jawabannya sepele. Kulo niku eman keturunan mereka. Meskipun mereka niku mboten atau tidak mau diajak mengaji, tapi siapa tahu anak turunnya itu mau mengaji. Ya, akhirnya betul, Pak. Jadi bibarokatinya bari tiang. Jadi berkahnya memaklumi tingkah laku buruknya orang.
akhirnya meskipun orang yang dimaklumi masih belum sadar, tapi anak cucunya itu malah menjadi orang yang baik. Dan ini mulanya dikatakan al-ihsan ila man asa ilaika. Jadi berbuat baiklah sekalipun kepada orang yang berperilaku buruk kepadamu. Karena napa niki barokah, Pak. Meskipun jane ketika kita membalas perilaku buruk orang lain ya mboten napa-napa janjane ini. Tapi yang lebih baik niku nggih fa'fu wasfahu. Jadi kita maafkan, kita maklumi kesalahannya, asalkan kesalahan itu sifatnya pribadi, tidak kesalahan yang sifatnya ideologi. Dikatakan lagi khudil afwa wa'mur anil urfi wa nama jenis wa'arid anil jahilin. Jadi ambillah sikap memberi maaf dan maklumilah perbuatan orang-orang yang berperilaku buruk. Maklumi ini maksudnya maafkanlah, bukan memaklumi keburukannya, tapi memaklumi orangnya yang masih berperilaku buruk. Wa'arid jahilin, dan berpalinglah dari perilaku orang-orang bodoh. Kenapa? Karena membuang-buang waktu. Terus ngoten niki faedahe kalau kita niku napa nyabari ketika kita niki rajin bersilaturahim dengan orang-orang yang di situ baik, kita gampang memaklumi orang-orang yang perilakunya buruk, maksudnya memaklumi orangnya bukan perilakunya, maka akan mendapatkan berkah. Terus ngoten. Nah, sebagaimana di zaman Kanjeng Nabi niki. Jadi niki nyembung. Jadi di zaman Kanjeng Nabi niki dikatakan ada orang Arabi, orang Badui maksudipun. Orang Badui niku mboten kenal agama Islam. Tapi dia pingin napa niku jenenge tanglet kali Kanjeng Nabi. Cuma cara tanglete keliru. Wah, akhirnya pas wae Kanjeng Nabi khutbah, Arabi niku bengok. Jadi wahai Nabi, kira-kira kiamat niku kapan? Nah niki dikatakan ngeten. Jadi anak Arabian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Jadi Kanjeng Nabi pas wae tengah khutbah diputus oleh orang Arabi yang bertanya. Jadi Kanjeng Nabi mata sa'ah. Kiamat itu kapan? Qala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab adatna laha. Jadi sampai ini kita kok kiamat, kamu ini tanya kiamat, kira-kira apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Qala hubullah wa rasulih. Jadi Badui dengan polosnya menjawab, kula niku mun gadah perasaan cinta dan senang kepada engkau Rasul. Qala anta ma'aman ahbabta. Akhirnya Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Jadi Nabi ini mengatakan ya wis lah, besok kamu akan bersamaan dengan orang yang kamu cintai. Wa fi riwayatin, dan sebuah riwayat dikatakan ma'adatulaha min kasirin saumin wala sholatin wala sodakotin walakin uhibbullah wa rasuluh. Di sebuah riwayat ketika Nabi bertanya kepada Badui, apa yang kamu persiapkan wahai Badui? Badui jawab, ngapunten Kanjeng Nabi, saya ini bukan tipe orang yang sregep melakukan sholat, bukan tipe orang yang sregep melakukan sedekah, bukan orang yang sregep melakukan puasa. Akan tapi kalau niku tasik nggak ada remen, masih mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi dijawab anta ma'anman ahbab. Ya wis lah, besok di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Nah, hadis niki dapat diambil kesimpulan Nabi Muhammad memaklumi perilaku dari si Badui. Karena apa? Karena Badui ini dianggap adalah orang yang belum mendapatkan akses pendidikan. Jadi panjenengan ningali tiang sing biasanya sekolah, kali sing tiang sing boten nate sekolah, Pak. Niku mesti benten perilakunya, Pak. Tiang sing sregep sekolah niku prilakune nggih alus, napa jenenge tertib. Nah, sing mboten nate sekolah nggih sak wen-wen akhire. Sak karepe dhewe kadang niku. Mau tiang wayah khutbah di zaman Kanjeng Nabi, wayah khutbah niku bengok. Tapi Kanjeng Nabi niku tasih maklumi. Coba lek Kanjeng Nabi tiang kereng. Tiang sing
emosinan semisal, ya mesti kayak dihardik. Lah awakmu gak ngerti wayah khutbah, mosok jek bengak-bengok karepe dhewe. Tapi oleh Kanjeng Nabi ini gini loh, dimaklumi. Akhirnya di dalam Quran itu kan dikatakan, walau kunta fadzon ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Kanjeng Nabi, andaikan engkau niki gampang emosinan, gampang keras kali, gampang keras kepada sesama, niscaya umatmu akan lari dari kamu. Nah ini loh perintah kita ini suruh memaklumi orang yang berperilaku buruk dengan catatan memaklumi orangnya tapi bukan memaklumi keburukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.